Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa hadir memenuhi undangan dari saya dalam rangka kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata, yang dalam hal ini saya akan mendiseminasikan atau mengimbaskan salah satu topik dari pendidikan guru penggerak yang telah saya jalani sampai sekarang, yaitu tentang budaya positif ya. Nanti kita akan kupas topik ini, bagaimana budaya positif yang telah kita laksanakan di sekolah, ataupun beberapa hal barangkali ada ilmu baru yang bisa kita dapatkan sama-sama. Ya, lanjut Pak. Sebelumnya saya di sini Frian Saputra, salah satu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musirawas Utara yang baru 2 bulan pendidikan. Ya, lanjut saja. Lanjut ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi ya, ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kelas menurut Bapak Ibu? Ada yang bersedia menjawab? Penting nggak kira-kira lingkungan positif? Penting ya, oke. Kemudian pertanyaan kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak Ibu selama ini menciptakan suasana yang positif di kelas terutama? Bagaimana caranya? Apakah dengan membuat peraturan, memberi hukuman, kesepakatan kelas, memberi senyuman? Ya, sejauh ini barangkali yang sering kita lakukan adalah kesepakatan kelas ya. Kemudian adanya hukuman ya, reward and punishment kepada siswa-siswa kita. Namun nanti ada beberapa hal barangkali menjadi hal baru bagi kita yang barangkali nanti kita bisa diskusi di akhir sesi ya, tanya jawab. Lanjut saja Pak Riko. Ya, jadi ada 6 subtopik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Yang kedua tentang teori motivasi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar dari manusia. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, barangkali yang beberapa poin terakhir itu adalah hal baru. Saya pun baru pertama kali tahu tentang ilmu ada 5 posisi kontrol, kemudian restitusi, itu baru di pendidikan guru penggerak ini. Lanjut Pak Riko. Ya, kita masuk ke subtopik pertama, yaitu disiplin positif. Ya, mengenai disiplin positif, ada salah satu pakar bernama Dr. William Glasser mengungkapkan sebuah teori kontrol yang selama ini kita kenal bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai guru bisa mengontrol murid kita. Itu menurut pendapat kita. Tapi ternyata itu semua adalah ilusi menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Padahal yang secara nyata ternyata kita tidak bisa mengontrol mereka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada kenyataannya tidak. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata terkadang kita berpikiran bahwa kita sebagai seorang dewasa bisa memaksakan kehendak kepada murid kita atau bahkan kepada anak kita. Padahal ternyata tidak demikian. Lanjut Pak Riko. Ya, ini stimulus respon dan teori kontrol menurut Dr. Glasser tadi. Stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah pikir demikian Bapak Ibu? Pernah ya? Terutama kalau di kelas kita mengajar ya. Padahal
kenyataan yang terjadi adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harusnya seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berpikir demikian? Ya, saya sama juga demikian. Sebelum menerima materi ini di PGP. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku benar atau salah itu semuanya memiliki tujuan dan memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, ternyata yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol diri anak murid kita itu ya anak murid kita sendiri. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kenyataannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kenyataannya, model berpikir menang dan menang. Ya. Lanjut berikut. Ya, ini gambaran disiplin positif menurut teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan mengontrol diri Anda sendiri itu masuk ke makna disiplin tadi. Disiplin adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki. Kemudian, yang kedua, teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan perilaku itu didasari oleh motivasi. Motivasi ada yang berasal dari dalam, disebut intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Kemudian teori yang ketiga adalah model berpikir menang dan kolaborasi dan konsensus. Ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Nanti kita akan bahas setelah ini. Dan yang terakhir teorinya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Dan kita semua manusia memiliki kebutuhan berbeda-beda. Tapi secara umum di sini nanti kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar dari manusia. Lanjut Pak. Ya, sebelum kita lanjut, menurut Bapak Ibu, apa itu makna disiplin? Kalau Pak Robi juga, apa makna disiplin Pak Robi? Ya, terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya. Disiplin itu merupakan suatu tingkah laku yang dilaksanakan oleh setiap guru yang dilaksanakan berdasarkan keyakinan atau lebih tepatnya itu selalu dilaksanakan. Jadi disiplin itu dilaksanakan atas dasar keyakinan. Oke. Ada yang lain barangkali? Bu Yani mau menambahkan? Ya. Pak Dian? Disiplin itu merupakan suatu nilai yang mengarah kepada taat dan patuh terhadap suatu aturan. Disiplin itu adalah taat dan patuh terhadap aturan. Oke. Kita lanjut berikut. Ya, sebelum kita bahas tentang mana disiplin, yang pertama, disiplin itu berasal dari kata atau bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu makna dasar kata dari disiplin. Akan tetapi budaya kita mengatakan bahwa disiplin itu dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar atau tidak? Di budaya kita saat ini. Ya. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nyaman atau tidak? Kira-kira murid kita itu ketika memaknai kata disiplin. Kalau berhubungan dengan peraturan, apalagi kalau peraturan itu membuat dia tidak nyaman, tidak sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Ya, itu menurut budaya kita. Lanjut. Nah, ini seharusnya kita sebagai seorang pendidik memaknai kata disiplin itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak untuk memiliki disiplin diri. Disiplin diri itu maksudnya
anak-anak disiplin, tapi motivasinya dari dalam diri mereka sendiri, bukan atas dasar paksaan, apalagi membuat mereka tidak nyaman. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik dari luar, pengaruh dari luar. Nah, kemudian apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu? Ya, seperti yang kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka itu ada istilah profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Kemudian kreatif, penilaian kritis, dan mandiri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ditujukan untuk agar anak-anak kita itu bisa menerapkan disiplin diri yang berasal dari faktor intrinsik mereka, bukan ekstrinsik. Ya, lanjut. Ya, itu tadi disiplin. Kita masuk ke teori motivasi. Ya, secara umum manusia atau kita anggap anak kita, murid kita itu memiliki motivasi, ada 3 alasannya. Yang pertama, alasan untuk melakukan suatu perbuatan itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Paksaan ini ya. Kemudian alasan yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, menurut Bapak Ibu, mana motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik? Kalau ekstrinsik tadi dari luar ya, kalau intrinsik dari dalam. Ya, dari Bu Yani 1, 2 ekstrinsik, yang ketiga intrinsik. Ada pendapat lain? Setuju dengan Bu Yani? Ya, setuju. Ya, betul. Yang pertama dan yang kedua itu adalah faktor ekstrinsik atau faktor yang berasal dari luar. Dari orang lain, dari orang dewasa. Kalau anak didik kita, pengaruhnya. Ketidaknyamanan hukuman, kemudian imbalan. Yang ketiga, faktor dari dalam atau intrinsik. Lanjut. Nah, lanjut. Ada pertanyaan lagi nih. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Pak Jumar, ada pendapat apa itu hukuman dan konsekuensi? Sedikit saja. Pak Riko, ada pendapat Pak Riko ya? Pak Riko guru bahasa ya. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Atau kita sepakati sama? Sama atau beda? Beda ya. Perbedaannya dari mana? Pak Dian mungkin ada pendapat. Kalau hukuman itu mengacu kepada kesalahan yang diperbuat oleh peserta didik terhadap apa hal yang dilakukannya, sedangkan konsekuensi itu mengarah kepada tanggung jawab yang harus dilakukannya terhadap kesalahan yang dilakukannya. Terima kasih Pak Dian. Satu lagi dari ibu-ibu, Bu Azam mungkin. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Dian. Kita lihat, lanjut Pak Riko. Nah, untuk menggali lebih dalam makna perbedaan dari apa itu hukuman, apa itu disiplin, apa itu konsekuensi. Di sini ada beberapa pernyataan atau tindakan guru. Silakan kita pilih apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi. Dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Alasannya karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama itu hukuman. Yang kedua, ketiga juga hukuman. Yang keempat itu konsekuensi. Nah, 4 konsekuensi, yang selanjutnya itu hukuman, dan yang lari mengelilingi lapangan basket itu adalah konsekuensi. Nah, kita lanjut Pak Rego. Nah, ini perbedaannya. Hukuman itu bersifat satu arah. Maksudnya antara kita sebagai guru dan murid itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi ini guru semena-mena. Sebagai contoh, saya sebelumnya sering tuh ketika mengajar di kelas, ada siswa terlambat, saya suruh mereka push up 15 kali. Sebelumnya belum ada aturan di ketika pembelajaran sebelumnya itu bahwa ketika masuk kelas terlambat harus push up. Itu tidak ada aturan dan tidak ada kesepakatan di antara kita sebagai guru dan sebagai murid. Nah, hukuman itu bersifat satu arah. Kadang guru semena-mena, ya, tidak ada aturan, tidak ada kesepakatan, tiba-tiba langsung memberikan hukuman. Itu namanya hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu bersifat 2 arah. Artinya ada kesepakatan antara kita sebagai guru dan kepada anak murid kita. Ya, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini lebih lanjut lagi penjelasannya, perbedaannya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Menyakitkan itu adalah tidak bisa terprediksi oleh anak-anak. Anak-anak tidak bisa menyangka bahwa dia harus dihukum, harus melakukan push up, harus melakukan lari keliling lapangan. Karena tidak ada di peraturan yang disepakati. Sedangkan di konsekuensi mereka sudah tahu. Ketika tidak memakai sepatu hitam, maka sepatunya dirampas atau tidak boleh pakai sepatu seharian di sekolah. Atau ketika membawa handphonenya dirampas. Yang kedua, membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu yang lama. Terutamanya hukuman fisik. Suruh lari 10 keliling, push up 100 kali misalnya. Suruh apalagi yang fisik contohnya. Suruh squat jump misalnya ya. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang ketiga, hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Yang selanjutnya, anak menghargai disiplin. Kenapa anak membenci kedisiplinan? Karena di peraturan tidak ada, tidak disebutkan dan tidak disepakati, makanya anak benci. Kok tiba-tiba harus begini? Karena melanggar harus disuruh ini oleh gurunya misalnya. Sedangkan di disiplin, di konsekuensi itu sudah ada diktumnya. Jika anak melanggar ini, maka konsekuensinya seperti ini. Selanjutnya, hukuman itu adalah paksaan. Sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan dari pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Kemudian hukuman
mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman itu konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya, hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sering tidak seperti ini Bapak Ibu? Anak sering menyembunyikan kesalahan. Selanjutnya, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman, marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Untuk sementara. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut Pak Riko. Nah, selain hukuman dan konsekuensi, ada salah satu istilah lagi namanya restitusi. Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah restitusi belum sebelumnya? Restitusi adalah tingkat tertinggi. Hukuman, konsekuensi, yang tingkat tertinggi adalah restitusi. Baru pertama kali dengar istilah restitusi. Sama, ketika saya dapat materi ini, baru pertama kali itulah dengar restitusi. Belum dapat bayangan Bapak Ibu, restitusi itu apa? Belum ya, kita lanjut Pak Riko. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada tahap restitusi ini tidak diberlakukan hukuman atau konsekuensi, tapi kita berdialog dengan siswa, mencari alasan mereka melanggar peraturan, kemudian meminta mereka untuk berjanji memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang disepakati antara kita dengan murid. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif antara kita sebagai guru dan anak didik kita yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi mencari solusi itu kita serahkan ke murid kita. Dari kesalahan yang mereka perbuat, kita suruh anak didik kita tadi untuk mencari solusi, untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi mereka yang cari solusi. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya restitusi ini adalah sebuah proses di mana kita ingin menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan menghukum, bukan juga memberikan konsekuensi, tapi kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan solusi yang datang dari mereka. Ya, itu restitusi. Lanjut Pak Riko. Nah, ini diagram yang menyajikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini, hukuman itu adalah identitas gagal. Jadi kalau kita sebagai guru memberikan hukuman itu identitas gagal, atau dalam hal lain itu adalah sesuatu yang negatif. Kemudian untuk konsekuensi dan restitusi itulah identitas sukses, atau dalam kata lain positif untuk restitusi dan netral untuk konsekuensi. Contohnya yang tadi, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Contoh lain misalnya, hukuman membuat anak tidak nyaman. Kalau konsekuensi tidak nyaman tapi untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan murid untuk dalam jangka waktu yang panjang. Kita memberikan penguatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hal baru ini Bapak ya. Hal baru yang mungkin kita semua butuh pendalaman lagi restitusi. Barangkali nanti dalam prakteknya restitusi ini adalah hal yang akan sulit untuk dilakukan. Karena sudah menjadi kebiasaan kita kalau nggak menghukum ya konsekuensi. Tapi lebih
cenderung kalau saya lihat dalam prakteknya adalah kita sebagai guru lebih banyak menghukum gitu. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama dalam praktek di sekolah bagaimana penerapan restitusi di sekolah. Karena kalau hukuman dan konsekuensinya itu efeknya itu lebih panjang jangka waktunya bagi anak dalam hal psikis terutama. Sedangkan kalau restitusi itu kita memberikan penguatan kepada mereka agar mereka bisa menyelesaikan permasalahan tadi dan kita bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kita bisa menggali mereka itu pengennya jadi orang seperti apa. Itu restitusi namanya. Lanjut mereka. Nah, itu 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tentu kita sebagai guru pengen ketika anak membuat kesalahan, kemudian kita menghukum, kita pengen anak sudah tidak melakukan pelanggaran yang sama. Tapi kenyataan di lapangan, walaupun sudah dihukum, terkadang anak itu mengulangi lagi. Ya. Yang kedua, itu memperbaiki hubungan antara kita dengan murid atau dengan kalau di sekolah dengan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Tawaran untuk menyelesaikan solusi, untuk menyelesaikan masalah, mencarikan solusi dari suatu permasalahan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi introspeksi diri, kita mengajak anak untuk introspeksi diri, belajar introspeksi diri, belajar dari kesalahan. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar. Kita cari kebutuhan dasar apa yang menyebabkan anak itu melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Itu menurut teori. Tapi secara praktek barangkali ini sulit untuk dilakukan karena butuh proses yang lebih panjang. Kalau hukuman tinggal diberikan, hukuman sudah selesai. Kalau restitusi butuh banyak stepnya. Nanti kita akan belajar ada namanya tadi segitiga restitusi. Ada tahapannya untuk melaksanakan restitusi ini. Kalau hukuman kan enak, tinggal kasih kamu begini, sudah selesai. Tapi kalau restitusi itu ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita membentuk karakter anak. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kita mencarikan solusi. Bukan kita yang menawarkan solusi kepada anak, tapi kita memberikan kesempatan anak untuk mencari solusi dari permasalahan mereka itu. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini adalah mengembalikan mereka supaya mereka tidak merasa mereka orang yang bersalah terus. Pada kelompoknya ini pada kelompok anak-anak yang benar lah, yang baik, yang tidak pernah berbuat salah. Itu 9 ciri-ciri restitusi. Lanjut Pak Rego. Nah, selanjutnya selain dari tadi hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian ada lagi namanya restitusi. Selanjutnya ada lagi yang namanya penghargaan. Ada namanya reward dan punishment. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira boleh nggak kita sebagai guru memberikan penghargaan kepada murid? Boleh ya? Boleh, oke. Sebagai motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik, oke. Kita sebagai guru boleh memberikan penghargaan. Lanjut. Akan tetapi, menurut pakar bernama Alfikon mengemukakan bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman yang bertujuan untuk mengontrol perilaku seseorang, yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu menurut Alfikon. Menurut Kon juga, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi Alfikon ini mengumumkan penghargaan dan hukuman itu sama saja. Jadi ada istilahnya dihukum oleh penghargaan.
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif menurut Al-Fiqh. Menghargai juga bisa merusak hubungan, terutama hubungan antara yang diberi penghargaan dan yang diberikan hukuman. Ada reward dan punishment misalnya. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Biasanya diberikan penghargaan kan sudah merasa bangga dan tidak mau untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang terakhir mengurangi motivasi dalam diri, intrinsik. Jadi ketergantungan dengan motivasi ekstrinsik. Jadi berbuat sesuatu itu hanya karena diberi penghargaan, bukan karena motivasi intrinsik. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi secara teori seperti ini. Ya. Kita lanjut berikut. Ya, kita masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah ini belum? Keyakinan kelas. Yang kita tahu adalah peraturan kelas atau kesepakatan kelas kan. Nah, di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Lebih dalam lagi daripada peraturan dan kesepakatan kelas. Lanjut berikut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah, di sini ada sebuah ilustrasi ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya kenapa? Keselamatan, oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Alasannya kenapa? Kesehatan. Yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Ya, disiplin ya. Jadi keselamatan, kesehatan, dan disiplin itulah yang namanya keyakinan. Lebih dalam lagi dari peraturan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi itu keyakinan. Lanjut berikut. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dan lebih singkat dibandingkan peraturan. Lanjut berikut. Nah, ini ciri-cirinya abstrak, kemudian pernyataan yang universal, lebih umum. Misalnya keyakinan kelas kebersihan, saling menghargai, saling menghormati. Ya, pernyataannya lebih universal. Kemudian tidak terlalu banyak dalam hal kata-kata atau kalimatnya. Kemudian mudah untuk diterapkan. Selanjutnya merupakan curah pendapat antara siswa dan kita sebagai guru. Yang terakhir, kemudian keyakinan ini dapat ditinjau atau dilakukan refleksi kembali. Itu ciri-ciri dari keyakinan kelas. Lanjut berikut. Nah, ada beberapa contoh peraturan. Kira-kira ini masuk ke keyakinan apa? Yang pertama misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang cocok? Disiplin. Oke, disiplin. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa yang cocok untuk ini? Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Selain disiplin ada lagi? Sepakat disiplin. Oke, kita lanjut. Kita nanti ada jawabannya. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Selain sabar, menghargai. Oke. Selanjutnya gunakan masker. Kesehatan. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Coba kita lihat jawaban berikut. Nah, yang pertama itu
selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu adalah keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dari apa yang dipinjam. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu benar, menghormati atau menghargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Itu adalah komitmen atau juga menghargai orang lain. Yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan, ya keselamatan atau menghormati orang lain. Yang selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba, ya benar, itu kesehatan. Kalau dilarang merokok, kesehatan juga. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ya menghormati orang lain atau keyakinannya adalah bersabar. Menggunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Sampai di sini tergambar Bapak Ibu keyakinan kelas? Ya, singkat, abstrak dan pernyataan yang universal ya. Tidak terlalu panjang. Kalau peraturan itu lebih panjang, bisa dijabarkan. Penjabaran. Jadi peraturan kelas itu adalah penjabaran dari keyakinan kelas. Jadi dari satu keyakinan kelas itu bisa dijabarkan jadi beberapa peraturan kelas. Ya. Lanjut Pak Riko. Ya, kita lanjut ke kebutuhan dasar. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Pun demikian dengan murid kita, mereka juga memiliki kebutuhan dasar. Dan dan pastinya mereka melakukan suatu tindakan, suatu kesalahan itu karena didasari oleh kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kita lihat. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 secara umum. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Sebagai contoh, misalnya ada anak di kelas, kita ngajar, kemudian ada anak yang selalu keluar setiap kali kita mengajar. Ternyata setelah kita selidiki, anak kita itu keluar adalah ke kantin makan. Itu contoh adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Alasannya bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang kita di kelas ada anak-anak yang suka nyeletuk. Misalnya suka cari perhatian. Ada nggak anak-anak yang seperti itu di kelas? Nah, itu kebutuhan dasarnya adalah dia ingin diperhatikan. Kurang kasih sayang ya. Kebutuhan dasarnya adalah ingin diperhatikan. Beberapa anak-anak kita mungkin di kelas ya seperti itu ya. Mencari perhatian dengan cara nyeletuk misalnya, dengan cara jahil kepada temannya misalnya. Nah, itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang selanjutnya ada kesenangan. Kesenangan itu misalnya anak-anak iseng jahil, itu adalah salah satu contoh faktor kesenangan. Dia seneng, misalnya coret-coret di meja, seneng, itu faktor kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian ada kekuasaan. Anak-anak kita tuh terkadang pengen menjadi yang nomor 1, yang pengen ditakuti, pokoknya yang paling pengen dihargai lah. Itu adalah contoh kebutuhan dasar kekuasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Contohnya adalah anak-anak yang biasanya bosan dengan cara belajar yang seperti itu saja. Dia menunjukkan kebosanannya dengan tidak serius belajar. Nah, itu terkadang salah satu contohnya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Slide sebelumnya Pak. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru harus menyadari bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sama-sama, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sepatutnya kalau dalam restitusi itu harus digali dulu apa kebutuhan dasar yang gagal dipenuhi oleh mereka ketika mereka melakukan suatu pelanggaran. Lanjut Pak Riko. Ya lanjut, itu kebutuhan dasar. Singkat saja yang kebutuhan dasar. Masuk ke 5 posisi kontrol. Ini kita sebagai guru, kita punya posisi kontrol terhadap murid kita.
Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nanti coba kita refleksi masing-masing ya. Posisi saya itu sudah di mana sekarang dalam posisi kontrol ini. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Kita lanjut penjelasan dulu, nanti kita coba refleksi. Kira-kira kita itu sudah di posisi mana sekarang? Lanjut Pak Riko. Selanjutnya Pak Riko. Sebelumnya tadi, benar, sebelumnya. Ya, setelahnya yang tadi, tabel tadi. Oke, ini contoh beberapa pernyataan. Kalau guru sebagai penghukum itu contohnya adalah dengan perbuatan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu guru penghukum. Kalau kata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu contoh kalimatnya. Kalau guru sebagai penghukum. Pernah nggak Bapak Ibu? Sering. Kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tuh seperti ini. Bapak tuh kecewa sama kamu. Kemudian guru juga bisa berkata, kamu seharusnya tuh seperti ini. Atau kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres nah. Itu guru membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman contohnya adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan untuk kata-kata misalnya, ayolah, lakukanlah demi ibu. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Ya, posisi kita sebagai teman. Posisi kontrolnya ya. Artinya lebih lembut dibandingkan dengan posisi kontrol yang 2 sebelumnya ya. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Perkataannya, apa peraturannya? Jadi anak-anak diminta untuk menghafalkan apa peraturan sudah kamu langgar. Nah, itu pemantau. Kemudian posisi terakhir adalah manajer. Guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi dari latar belakang anak tadi melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang selanjutnya, guru akan berkata, apa yang kita yakini? Kemudian, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini posisi kita sebagai manajer. Kemudian hasilnya, kalau guru sebagai menghukum, maka anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan kadang berbohong. Itu hasilnya. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, maka anak akan banyak menyembunyikan kesalahan. Kemudian menyangkal, berbohong. Selanjutnya kalau sebagai teman, terkadang anak itu ketergantungan dengan kita, menyepelekan kadang-kadang. Ya. Yang selanjutnya, kalau sebagai pemantau, hasilnya adalah anak-anak bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anak itu akan patuh apabila diawasi oleh kita. Kalau tidak diawasi, mengulangi lagi kesalahannya. Sedangkan kalau posisi kontrol sebagai manajer, hasilnya adalah bisa menguatkan pribadi dari murid-murid kita. Nah, coba kita refleksikan, kita itu sekarang berada di posisi yang mana? Kalau saya sekarang posisinya masih di penghukum. Ya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Berarti belum ke level yang identitas berhasil ya. Berarti posisi kita sama. Jadi nanti kita akan belajar sama-sama bertahap bagaimana kita bisa beranjak dari identitas gagal sebagai guru,
bisa ke identitas berhasil. Bahkan kalau bisa posisinya sebagai manajer. Apa yang dilakukan kalau kita sebagai manajer? Restitusi. Jadi kalau kita ingin posisi kita sebagai guru, sebagai manajer, apa yang harus dilakukan ketika murid kita berbuat salah? Yaitu restitusi. Kembali ke restitusi tadi. Yaitu 5 posisi kontrol guru: penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Lanjut berikut. Nah, ada beberapa contoh ya. Beberapa contoh pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh seorang guru. Kira-kira itu masuk ke siapa yang mengatakan? Maksudnya posisi kontrol guru yang mana? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Guru apa yang menyatakan? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Atau teman? Pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Guru yang posisinya di mana itu? Sebagai teman atau penghukum? Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu selalu melakukan ini terus. Merasa bersalah atau penghukum? Penghukum. Oke, yang ketiga, ayolah, lakukanlah demi ibu. Ya, teman, lebih lembut ya, netral. Kalau Bu Aza nggak cocok ini ya. Saya menjerit ya. Kemudian ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi sebagai apa? Sebagai teman? Teman, pemantau, atau manajer, atau penghukum? Penghukum nggak mungkin mengatakan ini. Manajer, oke. Mau mendapatkan stiker bintang hari ini, ya, penghargaan ya. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Kamu selalu paling terakhir mengumpulkan tugas. Penghukum, pemantau, atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Oke, kita lihat jawaban berikut. Ya, yang pertama itu pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua itu penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu salah. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu. Itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Itu sebagai pemantau. Nah, stiker penghargaan ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, itu manajer baru ini. Kemudian yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Ya, itu posisi sebagai penghukum. Jadi Bu Azah, yang penghukum atau teman Bu Azah? Penghukum. Lanjut berikut. Nah, di antara kelima posisi kontrol tadi, posisi yang paling terbaik yang seharusnya dilakukan oleh guru adalah guru sebagai manajer, yaitu ada tingkatan paling tinggi seorang manajer. Di mana seorang manajer itu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid untuk dapat menemukan solusi. Ya, sebagai manajer ya. Ya, kita semoga kita semua bisa sampai ke level ini ya. Supaya anak-anak didik kita itu bisa lebih baik dalam karakternya misalnya. Ya. Lanjut berikut. Ya, yang terakhir, subtema kita adalah segitiga restitusi. Yaitu adalah tahapan-tahapan bagaimana seorang manajer itu menerapkan suatu restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dilakukan oleh murid. Ini tahapan-tahapannya, namanya segitiga karena ada 3 tahapan. Ya, kembali lagi, restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Lanjut berikut. Nah, ini segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang manajer, oleh seorang guru dalam posisi manajer untuk melakukan sebuah restitusi. Namanya segitiga restitusi karena ada 3 tahap. Tahapan yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil, kita ajak ngobrol. Yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas mereka. Contoh kalimatnya adalah, nah, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan loh. Nah, itu contoh kalimat yang bisa kita lakukan. Atau yang kedua, nah, kamu tuh bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Atau bahkan, oh iya, bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Itu contoh menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dari identitas gagal menjadi identitas yang positif. Ya. Itu. Yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Setelah identitas mereka stabil, kemudian kita validasi lagi kesalahan yang sudah dilakukan oleh murid kita. Contoh kalimatnya yaitu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dengan dasar kita sudah tahu kebutuhan dasar yang mereka butuhkan ketika melakukan kesalahan itu, kita ungkapkan lagi, kira-kira ada cara lain enggak supaya kamu bisa memenuhi kebutuhan dasar? Atau kalimat lain, kamu tentu punya alasan. Jadi kita tanya kepada anak, nak, kamu tuh berbuat kesalahan pasti punya alasan kan? Nah, kita gali terus dengan kalimat-kalimat yang lebih dalam lagi. Itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya adalah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih, nak? Kita tanya kepada mereka. Yang terakhir misalnya contohnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan telah kamu langgar? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lebih dalam lagi kita lanjut ke penjelasan beberapa contoh lain. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas ya. Tujuannya, pada tahap ini tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena telah berbuat kesalahan tadi menjadi positif terhadap dirinya. Ya. Jadi tujuan adalah mengubah anak yang merasa gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Contoh kalimatnya misalnya selain yang tadi ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi karena itu contoh kalimatnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak ibu juga pernah berbuat salah. Contoh lagi misalnya, bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Kemudian bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Contoh kalimat yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh beberapa kalimat yang bisa dipakai ketika kita pada tahap menstabilkan identitas dari murid yang berbuat kesalahan. Lanjut, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar. Faktor apa yang menyebabkan mereka berbuat kesalahan, kemudian dihubungkan dengan kebutuhan dasar apa yang gagal dipenuhi oleh mereka. Contoh kalimat dari kita sebagai guru ketika dalam tahap ini adalah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Contoh lain misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Karena setiap anak itu melakukan suatu tindakan, baik itu kesalahan atau kebaikan, pasti punya alasan masing-masing, punya motivasi masing-masing, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik ya. Kemudian contoh kalimat selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru misalnya. Contoh lagi yang terakhir misalnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi?
Jadi contoh-contoh kalimat yang bisa dipakai ketika kita berada pada tahap memvalidasi tindakan yang salah. Tahap yang kedua dari segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, lanjut Pak Riko. Menanyakan keyakinan. Setelah kita stabilkan identitas anak tadi dari yang gagal menjadi positif, kemudian kita gali lagi kesalahan mereka, faktornya apa, alasannya apa, kemudian kebutuhan dasar apa yang gagal mereka penuhi. Yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai keyakinan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimat yang bisa digunakan dalam tahap ini adalah guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Kita tanya dulu, keyakinan apa saja yang sudah kita sepakati di kelas? Misalnya menghargai, menghormati, kemudian bekerja sama, tanggung jawab. Nah, kemudian kita gali lagi, dari kesalahan kamu, keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, misalnya dia iseng dengan temannya. Iseng itu keyakinan apa yang dilanggar? Saling menghormati orang lain. Kemudian misalnya apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanyakan keyakinannya. Baru setelah ini semua kita stabilkan, kita minta anak untuk kira-kira solusi apa yang ingin kamu laksanakan untuk memperbaiki kesalahanmu. Baru kita gali lagi mereka, kita persilakan mereka untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang sudah mereka perbuat. Nah, itulah tadi 3 tahapan dari segitiga restitusi. Lanjut Pak Riko. Ya, selesai. Itulah tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan berkaitan dengan budaya positif. Ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini adalah hal baru Bapak Ibu ya, terutama yang bagian restitusi. Ini hal baru. Bahkan tidak semua guru tahu, hanya bisa dikatakan hanya guru yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak yang sudah tahu tentang materi restitusi. Dan ini istilah baru, walaupun sebenarnya dalam kehidupan kita sering sudah digunakan restitusi itu, terutama dalam kepolisian ya. Restitusi itu digunakan untuk mendalami suatu perkara, namanya restitusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Robi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita refleksi saja ya. Pertanyaan refleksi adalah apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini, kemudian apa yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas atau di sekolah nantinya. Dimulai dari Ibu Yani. Pertama, apa yang sudah dipelajari hari ini? Yang kedua, apa yang bisa terapkan nanti di kelas. Itu maksudnya panjang. Terima kasih Pak Prian. Kalau yang sudah dipelajari sangat banyak hal-hal baru yang memang belum pernah saya tahu sama sekali. Kemudian termasuknya kami di sini, saya terutama. Jadi introspeksi diri untuk diri sendiri. Bahwa selama ini memang posisi saya masih di bagian penghukum kalau nggak salah, yang paling rendah ya Pak Frian ya. Dan untuk membuat ketingkatan yang lebih tinggi itu untuk saya sendiri itu butuh proses yang lumayan panjang. Begitu juga kayaknya untuk siswa. Karena beberapa
beberapa hal juga sudah pernah kami terapkan sama anak-anak, walaupun bukan posisi kami jadi penghukum, tapi mungkin karena sama antara saya yang pasti salah dan anak yang juga butuh waktu untuk berproses. Jadi intinya untuk memperbaiki diri, guru dan siswa itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu kalau menurut saya, Pak Frian. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani atas refleksinya. Memang kita butuh waktu yang cukup panjang, tapi setidaknya kita punya keinginan yang sama untuk bisa memperbaiki diri kita sebagai guru, untuk tahap demi tahap supaya kita bisa mencapai posisi kontrol yang bisa lebih baik, sehingganya 1 tingkat atau 2 tingkat lebih baik dari yang sudah kita lakukan selama ini. Satu lagi mungkin Pak Dian ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut kami, pembelajaran pada hari ini cukup penting bagi kami sebagai pendidik, karena kami baru sadar dengan materi dari Pak Prian, kami berada di taraf paling bawah sebagai pendidik dalam memberi pembelajaran kepada peserta didik. Dan kami baru tahu jika di dalam pembelajaran Merdeka Belajar ini, dari hasil pembelajaran yang kami peroleh, di situ dari ciri-ciri yang kami pelajari tadi ada 9 ciri-ciri restitusi itu membawa asas keadilan bagi anak. Dalam kita memberi konsekuensi kepada anak itu tidak boleh itu merugikan salah satu pihak. Jadi di sini kami perlu belajar banyak lagi dalam mewujudkan asas keadilan itu dalam restitusi anak itu. Dari keyakinan yang kita lakukan di dalam pembelajaran kelas, itu PR bersama yang mungkin ke depan akan kami pelajari dengan Pak Prian, bagaimana kami akan menjadi guru sebagai manajemen itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian atas refleksinya. Jadi refleksi kita bersama bahwa kita pada hari ini sudah introspeksi diri kita sebagai guru, terutama saya pribadi lebih dulu mengintrospeksi diri bahwa ternyata saat ini saya sebagai penghukum, bahkan belum sampai ke taraf sebagai seorang teman pun belum bisa dengan siswa, apalagi sebagai manajer. Maka nanti ke depan kita akan coba belajar sama-sama, setahap demi satu tahap kita coba berkolaborasi sama-sama bagaimana bisa menciptakan budaya atau lingkungan positif di sekolah dengan menerapkan beberapa hal yang sudah kita pelajari sama-sama tadi, mulai dari disiplin positif, disiplin yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Kita akan menerapkan itu, bagaimana anak itu disiplin karena faktor intrinsik mereka, bukan ekstrinsik. Kemudian kita berikan motivasi kepada mereka. Kemudian kita juga bisa menerapkan posisi kontrol tadi bisa lebih baik dari yang sekarang. Dan mudah-mudahan di akhir, bahkan di puncaknya nanti kita bisa menerapkan sebagai manajer dan bisa menerapkan segitiga restitusi. Itu lebih luar biasa. Kemarin saya dapat tugas untuk melaksanakan segitiga restitusi itu kepada anak. Dan ada beberapa teman yang PGP juga sudah melakukan itu, dan kalau itu dilaksanakan itu akan memberikan satu nilai yang berbeda, terutama bagi kita sebagai guru dan sebagai murid. Jadi harapan saya dan harapan kita semua semoga kita bisa lebih baik, kemudian bisa belajar dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Barangkali itu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon tepuk tangannya untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.